Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin yang budiman, ada salah satu ayat Al-Quran yang boleh jadi mengajarkan kepada kita supaya lebih tenang, supaya lebih lapang hati kita. Bahkan kita bisa memberikan kelapangan kepada orang lain, kemudahan-kemudahan kepada orang lain. Ini di dalam Al-Quran yang sering dibaca bahkan oleh para imam, yang nama suratnya adalah Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sahabat yang budiman, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikul banyak pikulan yang berat di dalam punggungnya. Bagaimana tidak? Beliau seorang nabi, seorang rasul, berkewajiban untuk mensyiarkan agama ini dengan baik kepada umatnya. Ketika dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syiar di kota Mekah, ini tidak semulus yang kita bayangkan. Kalau hari ini kita beragama penuh dengan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, belum tentu dirasakan yang sama oleh Nabi kita saat dulu ketika itu. Oleh karena itu, sebab beliau banyak sekali hal-hal yang mengguncang hatinya melalui ujian, cobaan umatnya di Mekah, termasuk oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu surat ini yang bernama Al-Insyirah. Untuk apa? Untuk melapangkan dada supaya beliau bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Di sana ada ungkapan yang sangat indah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bahkan 2 kali Allah Subhanahu wa taala memfirmankan tentang kemudahan. Oleh karena itu sahabat sekalian, hikmah di balik memberi kemudahan kepada orang lain ini luar biasa. Bahkan kita sering melihat orang begitu bahagia, tidak pernah terpikirkan beratnya ujian dunia. Kenapa? Karena hatinya sudah lapang. Saya pernah berdiskusi, mengadakan obrolan dengan salah seorang yang bisa jadi penuh dengan kesederhanaan. Rumahnya tidak sebesar orang muslim yang lainnya. Di rumahnya pun tidak banyak yang ada. Makanan pun seadanya, tempat tidur juga masih ditikar. Tapi ketika waktu itu saya tanya, "Akhi, apakah menjalani hidup seperti ini sulit?" "Oh tidak. Saya lihat kehidupan seperti ini, rumahnya begitu kecil, sumpah, dan juga ekonomi pun kurang sepertinya. Ini mungkin harusnya dirasanya berat." Jawabannya apa hadirin? Tidak, akhi. Selama saya punya iman, saya punya tangan untuk bergerak, saya tidak ada keluh kesah satupun. Saya berharap terus Allah mudahkan untuk saya beribadah. Masya Allah. Ternyata bagi sahabat saya yang itu, kemudahan itu bukan hanya dalam rezeki, kemudahan dalam urusan duniawi saja. Ternyata beliau malah ingin kemudahan itu datang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
saya jadi berpikir, ya Allah, ternyata masih banyak orang yang hebat di luar sana. Yang kita pikirkan kan kemudahan dalam urusan bekerja, kemudahan dalam segi duniawi, ekonomi lancar, keluarga juga damai, dan sebagainya. Tetapi ketika saya mendengar ungkapan itu, saya rasa, Masya Allah, ternyata hadinya berbahagia. Kebahagiaan itu, kemudahan itu bukan hanya dilihat dari segi duniawi saja. Bisa jadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang merasa mudah dalam mengartikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Hadinya berbahagia. Oleh karena itu, hikmah di balik memberi kemudahan kepada orang lain adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan melancarkan urusannya, memudahkan selagi dia memudahkan kaum muslimin yang lainnya. Itu pasti. Tapi sebaliknya, kalau kita ruwet, berpikir selalu negatif, tidak pernah lapang pada orang lain, apalagi melihat kenikmatan-kenikmatan orang lain, kita malah dongkol. Itu justru malapetaka. Itu justru satu kehancuran. Oleh karena itu, sering-seringlah membaca surah Al-Insyirah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang selanjutnya, hikmah di balik memberi kemudahan adalah yang kedua, pasti akan dimudahkan oleh Allah tentang urusannya. Baik rezekinya, pekerjaannya, urusan di rumah, urusan di luar rumah, dan sebagainya. Alhasil, kalau kita positive thinking, selalu berprasangka baik kepada orang lain, insya Allah kemudahan akan datang tanpa kita dipinta. Kadang hadirin yang berbahagia, kemudahan itu tidak selalu datang kepada orang yang kita kenal. Ternyata bisa jadi orang asing, tapi dia ditakdirkan untuk memberikan kemudahan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kutum kali ini. Mudah-mudahan kita tercerahkan dari semuanya. Satu pantun buat Anda. Pak Haji ke pasar beli berondong, tidak lupa beli pedang untuk perisai. Dalam hidup harus tolong menolong supaya semua masalah menjadi selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Opa Korea.